dilanjut akhlaknya dengan kita itu sama enggak gitu antara si Bahar Smith. Bagus tadi dilanjut lagi Bang Hubul. Enggak, kalau pancing-pancing tadi kan membandingkan mana kebaikan Kiai Imad kalau dibandingkan dengan Bahar Smith. Oke, saya bilang Kiai Imad punya karya kitab fikih, kitab ilmu bayan ada, ilmu tasawuf ada, dan juga ilmu nahu ada. Terkumpul semua karangannya ada sekitar 18. Dan juga ada pengungkapan tentang masalah nasab, dan itu sangat berguna bagi anak bangsa. Itu yang paling kita kenal dan populer. Sekarang kalau Bahar Smith, apa karyanya? Pertama, dia mendirikan gedung prostitusi, juga tempat-tempat seks bebas dan seks halal. Nah, ini coba kita bandingkan. Di mana akal Pak? Sehat. Di mana Pak? Saya Jawa Barat. Diam dulu kamu. Jangan fitnah, bahaya Pak. Diam dulu kamu. Orang masih bicara kok dipotong. Bahar Smith itu mendirikan tempat-tempat prostitusi dan juga tempat-tempat seks halal menurut kalangan mereka. Ini apakah bisa diterima atau dibenarkan baik secara akidah ataupun negara? Kalau menurut negara itu dibenarkan, kenapa dirobohkan? Dan kalau memang dari segi akidah yang berpahamkan apa yang membenarkan hal seperti itu? Oke, kalau kata-kata si pancing-pancing, dia kan Syiah. Loh, kalau memang dia Syiah, saya nggak menolak, memang ada Habib yang Syiah. Sekarang coba bandingkan dengan Kiai Imad, apa kelebihan-kelebihan si Bahar Smith ini kalau dibandingkan dengan Kiai Imad? Jawabannya apa? Malah ke sana kemari, dalih lagi ke sini, malah sampai kepada Al-Idrus ini. Nah, itulah jawaban daripada mukibul dan juga botol-botol daripada Ba'alawi. Tidak pernah ada yang sehat dan tidak pernah ada yang ilmiah. Kalah dalam satu sisi, dialihkan kepada yang lain. Sampai dia maunya kalau sudah tidak punya hajah, asah perang kamu, asah tombak kamu, ayo kita perang, itu aja. Gak ada yang lain. Buktinya debat yang dia keluarkan untuk menjadikan dia sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di publik ini belum ada bukti ataupun isbat daripada yang berkepentingan dalam bab nasab. 13 pertanyaan sudah diajukan oleh Kiai Muddin. Kalau memang dia betul benar, kan sudah dipublikasikan. Kenapa sih masih harus mengundang Kiai Imad lagi untuk menjawab pertanyaan itu? Cukup publikasikan, ini jawabannya, ini isbatnya. Assalamualaikum ini warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Tarik aja. benang lagi, fokus lagi Pak Yai tentang prostitusi. Saya tambahin nanti lanjutin lagi ya Pak Yai. Bahar bin Smith dia kan tadi nanyain di mana dan sebagainya. Aduh, dia lagi minum, nggak dengerin nih. Gak apa-apa, buat edukasi aja. Bahar Smith Bukan punya minum, bisnis dia prostitusi Omset, di dia Puncak ngerepot. Bogor. Bisnis hitam itu dikelola Bahar bersama sesama orang dari klan Ba'alwi. Kemudian ini diposting oleh Mamahe Eva 12 Maret lalu. Di caption ditulis, dengerin yuk bisnis para Babilawi di Puncak Bogor. Dalam video itu terlihat orang lagi rame-rame di pinggir jalan, lalu narator video itu bilang soal bisnis prostitusi yang dimiliki para klan Ba'alwi. Dikatakan pemiliknya Rifki Alaidus dan dikelola bersama Bahar bin Smith. PSK di sana katanya perempuan dari Yaman dan perempuan lokal. Tamu-tamunya disebut banyak dari Timur Tengah. Narator bahwa mengklaim bisnis itu punya omset gila-gilaan sampai 20 miliar per bulan. Sebagian keuntungannya disebut-sebut buat markas syariah di Mega Mendung
yang diketahui memang punya FPI. Video itu udah ditonton 195.000 kali. Potongan video itu beredar di TikTok, Instagram, dan X. Nah, itu bagaimana itu? Tanggalnya, tempatnya di Bogor udah jelas. Silakan Pak Yai, itu perbandingannya. Kalau itu fitnah, pasti yang membuat video pertama kali sudah dipenjarakan oleh Bahar Demit itu. Itu logikanya bahwa video itu benar, saudaraku. Hanan, bisa mendengar enggak kamu? Ada typingan. Obulwaton takut dengan si Kori. Yang takut dengan si Kori, saya apa dia? Coba jumpakan saya dengan dia. Saya mau nagih hutang. Gak ada, tadi malam kabur dengan saya, Pak Yai. Ya, Kori itu adalah maling pembawa uang para pejuang pro tesis yang katanya untuk mencetak buku tesisnya itu sampai sekarang tidak ada bukunya. Dan Om Jet, awas ngerepot Om Jet. Awas ngerepot dia Om Jet. Kawan-kawan, hati-hati kawan-kawan ini. Aja Hanan itu Om Jet. Hati-hati, lost doll. Ada. Sebentar. Ada tanda-tanda report. Jadi saya minta kawan-kawan karena di room saya ini kan ditandain sama TikTok itu tidak boleh sarkasem, tidak boleh pakai bahasa binatang, dan tidak boleh rasis ya. 3 hal itu aja yang tolong dijaga gitu ya. Itu aja. Selama ini masih aman aja. Untuk prostitusi apakah sudah diproses, Pak? Loh, kamu ini gimana? Dengar tadi apa enggak? Ya, kalau memang betul tujuan. Sejak kapan TikTok ini adalah kantor polisi? Sejak kapan TikTok kantor polisi? Urusan proses. Ini sedang membandingkan antara Bahar Smith dengan Kiai Imaduddin. Ya, intinya kan gini, sebenarnya itu kan tuduhan-tuduhan yang tidak ada kebenarannya. Kalau tuduhan kenapa nggak dilaporkan itu yang membuat ya, itu? Laporin. Ya, kalian yang harus melaporkan, berarti itu fitnah. Lah, ngapain kalau memang salah mah? Kita balikin ke dia, kenapa nggak dilaporkan? Berbelit lidahnya. Kan gini, kan itu kan tuduhan. Bicara laporan, kita balikin. Sudah dibongkar dan sudah diusut, apalagi? Udah diadili belum? Sudah dibongkar. Kapan pengadilannya, putusannya apa, delik aduannya apa? Di mana? Pengadilannya di mana? Pengadilannya paham dibongkar enggak? Berarti kan belum proses pengadilan, penyidikan juga. Ya, jadi kalau belum proses pengadilan, sebentar Pak Yai, kalau belum proses pengadilan artinya menurut lu bener enggak berita itu? Ya kalau belum masuk pengadilan mah saya tanya jangan berbelit, bener enggak berita itu? Nggak bener lah. Nah kalau bener kenapa nggak dilaporkan fitnah? Ya buat apa cak? Buat sang balik lo. Narasi lo gua balikin. Sekarang dengerin dulu Pak. Kenapa fitnah itu nggak dilaporkan? Udah selesai belum? Ya, kenapa fitnah itu nggak dilaporkan? Ayo jawab. Takut Bang Riki takut dia. Udah selesai belum ngomongnya? Logika palasi dia. Apa yang dikatakannya ketika dibalikan bingung dia. Udah selesai belum? Biasanya botol memang, botol. Udah selesai belum? Kamu gak usah ngomong, gak percuma. Sudah selesai belum ngomongnya? Gak usah botol, orang bodoh dan sekarang saya ngomong ya. Bodoh dan tolol, wis malas sudah dikasih waktu. Bulat, bodoh dan tolol, host. Bapak host gimana nih? Kata-katanya nih. Saya mau memberikan pemahaman secara hukum loh. Saya mau memberikan pemahaman secara hukum loh, pengadilan. Nggak usah ngajari. Lu bilang kenapa nggak dilaporkan. Nah sekarang lu katanya itu bohong, tidak betul. Nah kenapa tidak dilaporkan? Itu fitnah, berita-berita itu. Nah iya, itu logikanya itu. Kalau nggak dilaporin berarti itu fakta dan benar. Ya, betul Pak Yai. Pak Yai memang luar biasa jadi panutan saya nggak salah.
Udah selesai belum? Pak Yai menjadikan saya Saya panutan. mau ngejelasin secara hukum nih. Wes, Iya, botol, secara botol, hukumnya nggak usah kenapa ngomong. nggak dilaporkan? Botol, nggak usah ngomong. Satu Yang lain saja nih yang Pak. ngomong. Satu nih Pak. Botol, gak usah ngomong. Botol, botol, tol, Ya udah. botol, gak usah ngomong. Botol, bodoh dan tolol gak usah ngomong. Ayo Kayak yang anak lainnya. kecil ya. Udah. Kayak anak kecil sumpah. Ngomong sok-sokan hukum laporan kenapa tidak Dia dilaporkan, saja giliran nggak tahu dibalik hukum kok. bingung dia. Ya. Giliran dibalik Ya. bingung dia. Jadi gini Pak. Satu nih. Botol, dan tolol gak usah ngomong. Yang lain saja yang ngomong. Astagfirullahaladzim. Gini gimana mencerdaskan bangsa kalau caranya begini? Cerdas Botol dan dari tolol, mana kan? ngomong Botol, urusan tolol. laporan, urusan hukum, tapi ketika dibalik lu bingung. Jadi kalau secara hukum hak Bodoh dan tolol gak usah ngomong. Bodoh itu dan tolol adalah gak usah ngomong. ada di sisi Bodoh dan korban. tolol gak usah ngomong. Nah, sisi korban bisa Bodoh melakukan dan tolol hak gak usah gratifikasi ngomong. atau tidak Bodoh dan tolol setelah gak usah melakukan ngomong. pengadilan. Bodoh dan tolol gak usah Apa ngomong. gratifikasi? Apa itu gratifikasi? Memulihkan nama baik. Apa gratifikasi? Kamu tahu nggak gratifikasi itu apa? Sok-sokan bicara hukum, gratifikasi itu apa? Nah iya, goblok. Buat dasar. Apa pengembalian nama baik? Itu dijancok. Aduh, gratifikasi itu tindak pidana korupsi. Nah, Astagfirullahaladzim. Siapa yang nurunin tadi? Gak nyambung. Muhammad saya. Kelihatan botol. Muhammad saya mungkin yang nurunin ya. wong gratifikasi kok katanya pengembalian nama baik. Jancok. Beb, omongannya Beb ditahan. Terus kan dari gak masuk akal. Enggak nomennya loro. Langsungan Pak Lawi ambil budak-budaknya wis loro. Rumah kosong ini. Ini tadi Wis enggak no. nah, intonasi Ayo, itu ayo. mirip pancing-pancing. Yang tadi itu mirip pancing-pancing. Iya kan? Maka ketika Ayo. pancing-pancing diturunin momot, dia langsung muncul dan minta naik kan. Yang Ternyata pancing-pancing. Pak Yai, saya mau tanya ke Pak Yai, Pancing-pancing, itu yang bicaranya pancing-pancing. di Bogor itu tempat prostitusi itu berarti itu tempat prostitusinya Mak Ripat barangkali ya? Tapi sebenarnya biar fair ya, itu siapapun entah itu mukibul selama dia tidak caci maki, tidak framing-framing yang cenderung ke fitnah, ya jangan diturunin sama momot ya. Mungkin di-mute aja cukup. Ini tantangan buat kawan-kawan Sing itu. lucu terakhir malu. Siapa tahu. Sing lucu malu, sing terakhir itu malu. Sing terakhir. Oh nggak ngerti omongannya, dia nggak ngerti artinya, diomongkan dengan jelas. Goblok aja nih. Ini yang memberitakan, ini jelas, ininya jelas, akunnya jelas, tanggalnya 12 Maret ya, 12 Maret lalu. Dan di situ juga disebutkan itu per bulannya sampai 20 miliar. Tidak mungkin orang yang memberitakan itu tidak punya data. Konsekuensi logis hukumnya ITE itu jelas loh, 12 tahun. Tidak mungkin. Kalaupun dia memakai akun bodong, tetap cyber itu akan dapat. Artinya nggak bisa dibantah. Nggak mungkin orang mengungkap sesuatu di medsos yang ada resiko undang-undang ITE itu tidak mempunyai data. Tidak mungkin. Ya, betul. Ketika minta dibuktikan di Komal, ya kan? Nah, ini narasi Bang Riki pas ini. Sejak kapan ini Komal jadi kantor polisi kan gitu? Ya iya. Lah iya. Ini kan perbincangan, Komal itu bukan lapor-melapor. Giliran kita balik, kenapa atuh tidak dilaporkan kalau itu memang tidak benar? Kan Nah begitu. iya laporkan hostnya room fitnah gitu kan ya. Ya jadi Bukan dilaporkan. itu yang mengupload ini, yang memberitakan ini. Kenapa tidak dilaporkan Ya, kalau logikanya memang gitu itu aja, tidak kan. betul. Ini Ya, kadang-kadang logikanya gitulah, logikanya Gustom itu. ini lebih pintar dari Pak Kiai Hubul ini kayaknya. Oh, jelas, saya ini ya Gustom lebih mulia dari 70.000 Ba'alawi dari Tarim. Itu saya. Itu saya, teman. Aduh ya Allah. Kenapa ya kalau Jadi mungkin jelas, ya. itu wajib tolol ya. Jadi jelas orang tua ini tidak layak jadi pahlawan nasional. Kita ganti Enggak, yang lain. Gustom, yang saya pikirkan Ya. tuh begini, yang sudah terpapar ya menjadi fakta, rekam digitalnya jelas,
itu berani mereka membantah tanpa rasa malu. Heran saya benar. Yang ketua PBNU itu sudah bilang, orang yang bodoh dan tolol jangan ikut-ikut, jangan tanya dalil, paham nggak? Nah, mempersilahkan kabib-kabib atau mukibul yang cerdas gitu naik di Komal biar berdiskusi dengan kawan-kawan semua gitu loh. Baik, saya edukasi secara hukum ya. Ketika ada orang memberitakan di medsos, ya kan, ini ada undang-undang ITE yang mengancamnya. Ketika itu fitnah, itu kena pasalnya 12 tahun loh tuntutannya. Belum lagi jungto, ya. Nah ini sudah ditayangkan sampai 195.000 kali. Bayangkan, apakah itu hoak? Kalau hoak berarti sudah ada tuntutan dong, ada yang menuntut. 195.000 kali tayangan itu nggak mungkin orang yang dipitnah akan diam saja. Jelas itu pasalnya. Nah, kenapa mereka diam? Artinya secara hukum dia kalau menuntut, mendelik secara hukum, maka itu sama dengan gali kubur sendiri. Betul Om Z? Bentar kawan-kawan. Tadi kan ada bilang gitu ya, bahwa siapa Hanan dibilang bahwa gratifikasi itu adalah pemulihan nama baik katanya. Ini edukasi ya, bahwa gratifikasi itu adalah pemberian yang diterima oleh penyelenggara negara itu, dan bentuknya bisa berupa uang atau komisi atau tiket perjalanan dan lain-lain. Itu gratifikasi, bukan pemberian nama baik. Itu kepada ranah korupsi atau penyelewengan kewenangan. Intinya penyelewengan jabatan lah, korupsi lah, intinya korupsi sudah benar. Ini salah satu transaksi yang dilakukan untuk atau deal-deal untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan oleh pemberi. Begitu kawan-kawan. Teman-teman ya, edukasi untuk 55 orang. Silakan naik ya, di Komal ini diskusi sama kawan-kawan. Tunjukkan kemampuan Anda di sini. Ini teman-teman bukti kasus-kasus yang mendera si Bahar Smith ya. Ya, aksi yang melanggar hukum. Tahun 2018 dia dihukum 3 tahun penjara karena menganiaya 2 remaja di pesantrennya di Bogor. Korbannya dipukul, ditendang, bahkan disiksa. Tahun 2020 dia kembali tersangkut kasus hukum gara-gara menganiaya sopir taksi online. Enggak lama setelah bebas bersyarat, ini bebas bersyarat loh, dia masuk penjara lagi karena ceramah di tengah pandemi dan melanggar aturan PSBB. Tahun 2021 dia dilaporkan ke polisi karena dituduh nyebarin hoaks soal insiden KM50 yang melibatkan anggota Laskar FPI. Jadi Bahar bin Smith memang orang yang bermasalah, teman-teman. Aduh, apakah orang bermasalah berdakwah itu harus didengar omongan-omongannya? Di penjara saya membela bangsa dan umat ini, berarti pembohongan juga ya. Iya, ngeles. Yang namanya di penjara itu sudah dipersidangkan, disuguhkan di dalam peradilan. Peradilan itu terdiri dari PH, penasehat hukum yang membelanya, ada JPU, jaksa penuntut umum. Nah, di situ akan disajikan untuk apa? Membuka kebenaran yang sebenarnya. Kenapa diadakan pengadilan? Agar tidak salah orang yang bersalah tidak dihukum atau orang yang tidak bersalah dihukum. Ketika sudah diponis maka itu sudah ingkrah. Semuanya sudah memenuhi unsur hukum. Jadi mau ngeles apa lagi? Aduh, tapi jadi pendakwah loh. Kalah loh Pak Yayu Hubul ini. Pendakwah, buset, dengan dibayar